sedikit berbincang-bincang dengan Camat selaku pemangku wilayah yang ada di Kecamatan Petarukan. Pak, sejauh ini Pak, tempe kan merupakan makanan lokal masyarakat. Dengan adanya tempe-tempe yang ada di pasaran itu, mungkin Bapak sendiri mencermati ya bagaimana tempe ini dikenal oleh khalayak masyarakat, yang utama adalah untuk penguatan pemberdayaan dari masyarakat itu sendiri dengan adanya para pelaku UMKM. Ada ide, ada inisiatif bahwa tempe ini supaya bisa dikenal oleh masyarakat. Gimana Pak ceritanya Pak? Terima kasih. Ya, bahwa kami selaku pemangku wilayah di Kecamatan Petarukan melihat adanya potensi yang ada di kalangan masyarakat, yaitu salah satunya adalah produsen warga yang telah turun-temurun selalu memproduksi makanan rakyat berupa tempe. Nah, mengapa untuk tempe khas Kecamatan Petarukan, khususnya Kelurahan Petarukan ini perlu kami angkat? Karena untuk makanan khas tempe kita sama-sama mengetahui telah familiar di seluruh lapisan masyarakat, baik kalangan menengah maupun kalangan atas. Karena kefamiliaran dan diketahui semua masyarakat, namun di Kecamatan Petarukan, Kelurahan Petarukan ini terdapat tempe yang lebih khas dan khusus, yaitu tempe godong dowo. Mengapa khas atau unik? Secara umum kemasan tempe saat ini sering berubah menjadi kemasan dengan bentuk tidak tipis dan menggunakan bungkus yang lebih praktis atau mudah dicari, yaitu menggunakan plastik atau kemasan yang lain. Oleh karena itu, dengan adanya bertahannya para pelaku produksi tempe yang di Kelurahan Petarukan ini, layak kami munculkan kembali, kami sosialisasikan kembali. Karena apa? Tempe di Kelurahan Petarukan dinamakan tempe godong dowo, yaitu cara pengemasannya satu menggunakan daun, yaitu daun pisang dan daun daun pisangnya, karena ini juga pisang khusus, yaitu pisang kelutuk ya, kelutuk dan pisang kepok gitu ya, sehingga daunnya lebih tebal, lebih kuat. Kemudian untuk bentuk kemasannya tipis, sangat tipis, sehingga ini kalau dibuka dengan ukuran cukup panjang, cukup lebar, sehingga menjadikan ciri khas khusus. Yang kedua, setelah matang siap disajikan, itu menjadikan bentuk dan rasa yang khas juga, yaitu bentuknya tetap panjang karena tidak perlu dipotong. Kemudian cara menggorengnya juga mudah, dilapisi tepung kemudian langsung digoreng, dan rasanya benar-benar khas, lebih gurih dan lebih nikmat. Sehingga ini menjadikan keunikan tersendiri. Ada tempe di Kelurahan Petarukan, Kecamatan Petarukan, yaitu tempe godong dowo. Nah, karena produsen atau para pelakunya mulai sedikit, kami merasa ini perlu ditunjukkan kembali bahwa tempe ini disenangi masyarakat banyak dan bentuknya unik serta rasanya lebih baik, lebih enak. Yang terkandung dalam tempe godong dowo di sini, ini mungkin kalau untuk penyajian, di samping untuk lauk atau cemilan lainnya, ada dari tempe ini sendiri untuk wacana ke depan dibikin dalam kemasannya itu berupa apa? Kita nanti untuk lihat pangsa pasarnya tempe godong dowo setelah ini itu seperti apa, itu ada rencana nggak Pak ke depannya ke situ Pak?
Itulah yang akan kami kejar, akan menjadikan sebuah target adanya dukungan dari pemerintah. Mengapa hal ini perlu kita munculkan dalam acara khusus, yaitu telah kami lakukan kemarin dengan adanya Festival Seni dan UMKM Petarukan tahun 2023. Salah satu andalan, ikon untuk memicu, memacu, dan memajukan kegiatan seni dan UMKM ini adalah salah satunya di bidang UMKM, khususnya produksi dan makanan khas tempe godong Jawa ini. Harapan kami adalah dengan adanya makanan khas yang unik ini, yang tidak hanya untuk lauk ya, pendamping nasi untuk makan, tetapi juga sudah familiar untuk makanan jajan untuk disandingkan pada waktu-waktu santai maupun untuk acara khusus dihidangkan di acara yang mungkin bisa lebih hebat lagi, di acara santai keluarga maupun hingga acara-acara resmi, karena memang penyajiannya mudah, rasanya juga bagus, dan mungkin juga masih layak untuk diperhatikan menjadi sajian di acara-acara resmi. Oleh karena itu, dengan tujuan kami yang utama pasti untuk mengangkat ya, nama dan makanan ini menjadi lebih terkenal lagi, lebih diminati lagi oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu kami berharap dengan adanya munculnya di UMKM, di Festival Seni dan UMKM Petarukan kemarin, menjadikan nama dan pamor tempe godong Dawa ini lebih terangkat dan lebih familiar di masyarakat. Ini ide yang pertama menjadikan tempe ini untuk diajukan, dimasukkan dalam UMKM, terus sampai pada muri, biar bisa masuk ke rekor muri, itu berangkatnya dari mana Pak? Apa dari para pelaku UMKM sendiri atau dari paguyuban pedagang atau dari panjenengan sendiri? Itu gimana Pak? Itu yang pertama ini muncul Pak, yang kami tahu Pak. Setelah kami beranikan diri untuk mewujudkan kegiatan festival seni dan UMKM, kami menggali yang pertama potensi seni apa yang muncul. Alhamdulillah di foto acara seni, mulai dari seni sintren, seni wayang, seni musik, seni suara, itu bisa kami munculkan semuanya dan bisa kami lakukan. Kemudian di potensi UMKM, UMKM juga cukup banyak, mulai dari masakan khas, makanan khas, industri rumah tangga, semuanya bisa kita hadirkan dan kita picu agar mereka bersemangat kembali setelah beberapa saat terkena masa pandemi. Dan salah satu yang kami merasa bahwa layak akan bisa dijadikan ikon Kabupaten Pemalang, karena apa? Tempe godong Dawa ini harganya tidak mahal, sangat murah. Kemudian kepeminatan dan kefamiliaran untuk masyarakat sudah tinggi, karena tempe sudah familiar di semua lapisan masyarakat. Hanya karena saat ini produsennya sedang tidak terlalu banyak, kemudian mungkin sosialisasinya kurang maksimal, maka kami selaku panitia ya mengajak bahwa ini layak kita angkat. Jujur pelaksanaannya memang tidak semudah yang kami pikirkan. Karena apa? Setelah kami melaporkan kepada muri, karena kami tidak tanggung-tanggung untuk memiliki semangat memunculkan dan menviralkan hingga tingkat nasional, ternyata yang pertama adalah kegiatan ini juga sudah terjadi di tempat lain, khusus ikon tentang tempe, dan ternyata di sana sudah ada rekor 12.000. Akhirnya kami bersepakat untuk berkumpul dan memastikan memungkinkan untuk melampaui rekor tersebut, dan alhamdulillah bisa tercapai hingga 12.448. Adapun kendala dan sebagainya luar biasa, mulai dari pertama mengusahakan tempe sebanyak 12.000 lebih. Tidak mudah ya? Tidak mudah, karena apa? Dengan jumlah produsen yang masih terbatas, kita harus ekstra untuk memaksimalkan produk tersebut. Kemudian setelah produk siap, kita harus siap menggoreng. Karena apa?
diharapkan oleh Muri tempe ini tidak disajikan dalam bentuk mentah, tapi disajikan dalam bentuk matang, siap dikonsumsi. Nah, untuk menggoreng 12.000 lebih itu kami juga membutuhkan trik dan cara khusus hingga dilaksanakan oleh 24 pengrajin penggorengan yang terbiasa menggoreng sehingga cukup cepat, cukup bagus hasilnya, dan semuanya bisa layak konsumsi. Cara pembuatan atau bahan kedelai yang dibikin menjadi tempe godong dowo, Pak, ada nggak spesifik tersendiri, Pak? Bisa dijelaskan? Ya, ini memang sangat spesial yang menurut kami, karena kami memantau di lokasi bahwa tempe yang dipergunakan, kedelai bahan yang dipergunakan untuk tempe godong dowo ini ternyata oleh para pelaku pengrajin tempe, ternyata mereka memilih kedelai bahan yang cukup khusus, ya. Dalam artian tidak semua kedelai bisa dipergunakan, sehingga kami kurang memahami lebih detailnya. Namun oleh pengrajin dikatakan bahwa kedelai ini yang dipergunakan memang benar-benar yang khusus, di mana nantinya hasilnya ya bisa tetap tipis, kemudian penjamurannya itu menjadi lebih bagus, sehingga menjadikan tempe ini meskipun tipis dia cukup kuat. Dan lebih spesialnya lagi seperti yang disampaikan tadi, bahwa pada saat digoreng itu rasa yang pertama cukup bagus, kemudian misalnya setelah beberapa saat dan mau dihangatkan kembali pun juga rasanya masih nikmat, tidak berubah terlalu jauh. Sehingga memang dengan keunikan dan kenikmatan yang muncul di tempe godong dowo ini, kami merasa ini layak kita angkat, ya, pamor dari tempe godong dowo ini yang saat ini para pengrajinnya sudah mulai berkurang, ya. Namun kami melihat dari jumlah tersebut mereka memang sangat militan. Karena apa? Mereka itu sudah melaksanakan kerajinan ini turun temurun, ya. Bahkan ada yang menyampaikan ini bisa dikatakan mulai masa penjajahan hingga sekarang mungkin ada 2-3 generasi masih tetap survive untuk mempertahankan ini. Karena apa? Memang bisa dikatakan tempe godong dowo ini sudah legend. Demikian. Yang saya lihat itu memang bentuknya tipis, ya. Kalau tempe-tempe yang lain kan mungkin dari biji itu mungkin dibelah, dikupas dulu, terus baru dibelah, baru setelah itu diler, apa ya? Diler, dikasih bahan khusus. Lah yang terjadi di sini kan memang sudah membentuk, ya, tipis. Artinya ketika ini memang betul-betul menjadi bahan kudapan, tentunya kan punya keahlian khusus, Pak, ya. Dan tidak semua orang bisa membuat tempe yang seperti ini. Nah, di masyarakat tahunya kan tempe besar, terus diiris-iris, dan diiris-iris itu pun kan harus punya teknik. Nah, seperti apa, Pak, yang ada di Petarukan ini dalam membuat bentuk kayak gini itu? Apa mengikuti dari ukuran godongnya atau mengikuti dari ininya, Pak, bentuk kedelainya? Gimana, Pak? Menurut pengetahuan jenengan?